to my YouTube channel. Balik lagi sama aku. Ya ampun, kayaknya udah lama banget gitu ya aku nggak bikin video. Dan terakhir aku bikin video tuh kayak 3 bulan yang lalu gak sih? Dan akhirnya hari ini aku kembali lagi bikin video lagi buat kalian. Dan seperti biasa hari ini aku akan sharing tentang dunia pramugari kereta. Dan aku kayak nggak nyangka gitu ya. Terima kasih buat kalian semuanya yang udah subscribe aku, yang udah like video-video aku, dan juga udah tonton video-video aku. Pokoknya aku terima kasih banget. Dan buat teman-teman semuanya yang udah support aku, kayak aku nggak nyangka gitu ya, ternyata wow, ternyata di luar sana tuh bener-bener banyak banget peminat dari kalian yang ingin menjadi seorang pramugari kereta. Jadi aku kayak wah, ternyata di luar tuh banyak ya gitu ya yang pengen jadi pramugari kereta. Makanya terus makanya aku bakal rajin-rajin lagi untuk bikin video buat kalian. Yap, hari ini aku bakal sharing ke kalian tentang bagaimana sih awal mula aku bisa menjadi seorang pramugari kereta. Mulai dari awal pendaftarannya, lalu tahap rekrutannya, lalu pertanyaan-pertanyaan apa yang aku dapat ketika aku rekrut, lalu sampai akhirnya tanda tangan kontrak. Ya, aku bakal cerita itu semuanya. Sebelumnya buat teman-teman semuanya nih, kan banyak banget ya kayak komen-komen, "Kak, DM aku nggak dibales, Kak, komentar aku dibales dong, gini." Sebenarnya aku pengen banget ngejawab gitu ya, cuman emang bener-bener waktunya belum ada, belum sempet juga aku balas satu persatu, karena kan emang banyak banget gitu ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari kalian semua, jadi belum sempet aku balas satu persatu. Sebenarnya tuh dari pertanyaan-pertanyaan kalian tuh udah ada jawabannya gitu ya di video-video aku. Kalian bisa cek aja video-video aku sebelumnya. Apalagi di video yang Q&A part 1 dan part 2 itu sebenarnya udah mencakup semua jawaban dari kalian. Kayak misalkan minimal tingginya berapa nih, Kak? Emang harus jago bahasa Inggris ya, Kak? Kalau misalkan aku ada luka gimana nih, Kak? Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh udah aku bikin kontennya gitu loh. Kalian tinggal tonton aja. Insya Allah di sana udah lengkap semuanya jawabannya, udah ada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian, karena apa ya, pertanyaan dari kalian tuh intinya sama gitu loh. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan juga yang belum aku jawab, nantinya pasti akan aku bikinkan videonya mengenai pertanyaan-pertanyaan kalian, bakal aku jawab satu persatu, oke? So, langsung aja kita bahas gimana awal mula aku bisa menjadi seorang pramugari kereta, mulai dari pendaftaran hingga tanda tangan kontrak. Jadi dulu itu aku daftar pramugari kereta itu Mei 2018 kalau nggak salah, ya Mei. Jadi waktu itu PT RSK Multi Usaha atau yang sekarang udah ganti nama jadi KAI Service itu lagi open recruit buat freelance. Karena PT RSK tuh dulu emang setiap Natal dan juga setiap Lebaran itu pasti open recruit untuk ekstra kru tambahan. Tapi dari 2020 hingga sekarang itu emang kayaknya belum ada rekrut lagi ya, karena seperti yang kita tahu kan sedang ada COVID. Jadi buat kalian mohon ditunggu ya, sabar dulu, karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari kalian juga yang kayak, "Kak, kapan sih open recruitnya tuh, kapan?" Aku juga nggak tahu gitu ya. Pokoknya kita doakan aja semoga COVID ini cepat berlalu supaya dunia perkeretaapian juga kembali normal, supaya ada open recruit lagi. Jadi 2018 tuh Mei, aku posisi lagi di Jakarta kan. Terus aku dapat info nih dari teman angkatan aku yang kebetulan dia juga sudah menjadi pramugari kereta. Dia kasih tahu nih kalau misalkan PT RSK ini lagi open recruit nih buat freelance. Ada suara motor. Lama banget. Maklum ya, di rumah rame. Terus ada open recruit nih. Ya udahlah, aku pikir kayak daripada aku nggak ngapa-ngapain gitu kan. Dan basic aku kan emang dari sekolah penerbangan kan, dari sekolah pramugari. Aku udah coba berkali-kali pesawat dan juga sampai kapal pun aku coba, ternyata belum ada yang lolos sama sekali. Ya udahlah, apa salahnya buat aku coba menjadi pramugari pesawat. Daftar di kereta. Posisi aku waktu itu di Jakarta, akhirnya aku masukin lamaran, aku kirim dari Jakarta ke Jogja. Kalau dulu itu kan masih via drop lamaran gitu kan, kalau sekarang mungkin lebih praktis gitu ya, rata-rata open recruitment tuh pasti lewat web atau email. Dan terus ya udah aku masukin tuh ke Dopnam Yogyakarta. Selang 2 minggu atau 3 minggu gitu ya, aku dapat SMS
kalau misalkan aku tuh dipanggil ke Jogja buat ikut interview. Terus yaudah aku datang aja ke Jogja tuh. Terus aku pikir kan kayak, wah saingannya pasti banyak nih, kayaknya banyak orang nih di sini, gini kan. Ternyata enggak, ternyata waktu aku datang ke sana tuh cuma ada 2 orang, aku sama 1 cewek. Terus ya udah aku kayak kenalan gitu kan, dan ternyata dia dipanggil duluan. Setelah dia dipanggil, baru aku tuh dipanggil masuk. Ya udah aku dipersilakan duduk. Habis itu suruh pengenalan kan karena CV aku kan udah di sana tuh, udah dipegang sama orang kantor BO6 tuh, back office 6, back office, branch office, bukan back office, sorry. Apa sih? Pokoknya CV aku itu kan udah dipegang kan sama orang kantor BO6 Jogja. Kan di situ kan udah tertera nih kalau aku sebelumnya pernah bekerja. Lalu aku suruh perkenalan diri dan suruh menceritakan tentang pengalaman kerja aku dan job desk aku waktu bekerja. Udah aku ceritain nih, aku perkenalan gini, pekerjaan aku gini. Udah, setelah itu aku suruh berdiri terus dilihatin dong dari atas sampai bawah, kayak grogi banget gak sih? Aku bener-bener kayak ya ampun, deg-degan banget gitu kan, diliatin dari atas sampai bawah. Terus abis itu suruh greeting. Bapaknya kan nyontohin dulu nih, selamat pagi ibu, selamat datang di kereta api Sancaka gitu. Terus aku suruh ngikutin, ya udah aku ikutin aja gini, selamat pagi ibu, selamat datang di kereta api Sancaka gitu kan. Terus udah aku suruh duduk lagi. Terus aku waktu itu kan posisi enggak nih. Terus abis itu udah cuma dibilangin nanti kalau misalkan lolos bakal dikabarin lagi gitu kan. Ya udah abis itu aku pulang. Selang 2 minggu kemudian kayaknya deh, itu aku dapet panggilan lagi kalau misalkan aku tuh lolos buat menjadi freelance di PT Reska Multi Usaha atau yang sekarang ganti nama jadi KAI Service. Terus ya udah, itu kita itu kayak training gitu kan, training selama 5 hari kayaknya kalau nggak salah. Selama 5 hari tuh kita kayak dikasih tahu nih pekerjaan seorang pramugari kereta tuh apa aja, lalu dikenalin deh dengan produk-produk seperti seperti yang kita tahu pramugari kereta itu kan kita menjual produk gitu kan. Jadi kita dikenalin nih produk-produk ini namanya apa, terus nanti cara kita menawarkan ke penumpang gimana, cara kita masak makanan frozen itu gimana, pokoknya kita dikasih tahu. Terus cara penampilannya gimana, bla 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 bla, pokoknya kita dikasih tahu semuanya. Udah abis itu setelah training itu kita langsung terjun langsung ke kereta, jadi kita langsung ikut dinas gitu ya. Aku waktu itu inget banget sih, dinasan pertama aku kayaknya Taksaka, kereta eksekutif Taksaka gitu kan. Terus aku kayak kaget banget dong pertama kerja, kayak pusing banget. Aku kan emang sebelumnya nggak pernah gitu ya naik kereta kan, dan begitu aku naik kereta dan aku keliling, bayangin aja pramugari kereta itu kan pasti keliling kan kerjaannya kan, nawarin jualan-jualan kita gitu kan. Aku kayak turun kereta tuh berasa goyang semuanya. Mungkin kalau penumpang itu kan duduk, ya mereka duduk tidur atau apa gitu kan, nggak kerasa kan. Nah sedangkan kita itu kan jalan dari gerbong ujung sampai ujung, dan itu bener-bener sensasinya luar biasa, pengalaman yang banget luar biasanya. Terus setelah 20 hari aku freelance kerja itu ya, jadi semua anak-anak yang freelance itu dikumpulin lagi jadi satu, lalu ditawarin nih kayak siapa nih yang mau lanjut menjadi PKWT atau kontrak di PT Reska Multi Usaha. Dan kebetulan aku kayak mikir, iya nggak ya, ikut nggak ya gitu kan. Terus akhirnya yaudahlah, daripada nggak dapat kerjaan gitu kan, apa salahnya mencoba gitu kan. Dan alhamdulillahnya aku dapat panggilan tuh ketika kan sebagian ada yang mau ikut, sebagian ada yang nggak mau ikut nih untuk tahap lanjut menjadi kontrak. Terus aku ikut, dan waktu itu interview ulang sekitar jam 8 pagi gitu kan. Dan disitu tuh banyak banget orang-orang iya, dari banyak banget kandidat gitu ya, kandidat yang ingin menjadi seorang pramugari kereta. Dan di sana aku ingat banget
yang maju itu sekitar 6 orang, 6 atau 7 orang gitu kan, tergantung kloternya. Aku nunggu sampai siang, aku dapat kloter yang siang gitu kan. Nah, udah nih giliran kloterku masuk. Kita berderet kan, kayak ber-6 atau ber-5 atau ber-7 gitu, aku lupa. Terus abis itu perkenalan satu-satu gitu kan, dari ujung sampai aku perkenalan gitu kan. Namanya siapa, asalnya dari mana, pendidikan terakhirnya apa gitu kan. Pokoknya kita diuji sama 3 orang penguji di depan kita. Jadi kita baris ini ber-6, lalu di depan kita tuh ada 3 penguji. Dan ya biasa sih, kayak tanyain nama, pendidikan terakhirnya apa, asalnya dari mana gitu kan. Udah, terus ditanya nih satu-satu, kenapa kamu mau lanjut menjadi seorang pramugari kereta? Karena kan sebelumnya kan kita freelance tuh. Nah, dari freelance kan kita lanjut ke kontrak. Jadi apa sih yang pengen, kenapa kamu pengen lanjut ke kontrak gitu kan? Terus udah nih satu-satu jawab. Dan aku tuh bener-bener kayak, aku nggak ngerti aku mau jawab apa gitu kan. Aku posisi juga grogi banget gitu ya. Aku tahu gak sih aku jawab apa? Aku cuma jawab, karena saya senang bertemu dengan orang banyak, saya hobi jalan-jalan, dan ini sesuai dengan pendidikan saya, yaitu sekolah pramugari. Aku sumpah, itu kayak aku, oh my god, kenapa aku jawab kayak gini gitu ya. Aku bener-bener gak yakin sih kalau misalkan itu bakal lolos gitu kan. Aku udah pasrah banget nih. Terus yaudah kayak ditanya-tanya yang lain juga, kenal, udah tahu produk-produk ini kayak gitulah biasa. Terus abis itu keluar kan, kloterku keluar semua kan. Nah, aku udah deg-degan banget nih, kayaknya aku nggak yakin nih kalau misalnya lolos jawabanku, soalnya ngasal banget gitu loh, karena aku suka jalan-jalan. Jawaban apa ya? Nggak berbobot sama sekali kan. Terus abis itu ternyata aku dipanggil tuh buat ngisi formulir. Jadi anak yang lolos itu mendapatkan formulir, dan anak yang nggak lolos itu langsung disuruh pulang. Dan alhamdulillahnya banget aku mendapatkan formulir, jadi aku lolos. Akhirnya aku waktu itu langsung isi formulir, aku tempelin foto dan lain-lain. Dan 2 minggu, nggak nyampe 2 minggu kayaknya deh, semingguan mungkin ya, lupa, itu aku dapat SMS lagi buat tanda tangan kontrak. Lalu abis tanda tangan kontrak itu semuanya dikumpulin jadi satu kan, kayak freelance dari BO1 Jakarta, BO2 Bandung, BO3 Cirebon, BO4, BO5 sampai Surabaya, itu semuanya dikumpulin jadi satu di Jogja, BO6 Yogyakarta. Lalu kita tanda tangan kontrak bareng-bareng, terus kita dikasih kayak pengarahan dan lain-lain. Jadi seperti itulah, entah ya kalian mudeng atau enggak dengan ceritaku, tapi seenggaknya tuh ada gambaran buat kalian. Jadi intinya setiap tahun itu kan pasti rekrutannya berbeda-beda gitu ya. Kayak waktu aku mungkin drop lamaran dan juga masih via SMS. Mungkin untuk tahun-tahun sekarang, karena kan teknologi makin canggih gitu ya, sekarang open recruit itu pasti menggunakan web atau email. Dan nanti untuk biasanya panggilan itu udah nggak pakai SMS lagi gitu ya, paling nggak pakai email ataupun via telepon. Pokoknya intinya tahap-tahapnya itu aja sih, kayak kita masukin lamaran, habis itu lolos administrasi, kita dipanggil buat interview lolos, kita tanda tangan kontrak. Kalau misalkan dari yang tahun-tahun sebelum aku kan masuk 2018, kalau tahun-tahun 2017, 2016 itu masih ada psikotes. Tapi kalau untuk tahun aku pribadi sendiri, itu udah nggak ada psikotes, jadi begitu lolos interview langsung tanda tangan kontrak. Tapi kalau untuk tahun-tahun sekarang, aku kurang tahu gitu ya, tergantung dari pihak rekrutmennya apakah masih ada psikotes atau enggak. Dan untuk tes kesehatan, emang setahu aku dari dulu itu nggak ada tes kesehatan, cuman ada sih, kita dites di klinik KAI, dan itu cuman kayak tes mata, tinggi berat badan gitu-gitu doang, nggak nyampe yang cek lab, cek darah gitu-gitu, enggak. Cuman ya fisik aja gitu ya, kayak mata, tensi, tinggi berat gitu-gitu. Cukup sekian video dari aku. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa tanya di bawah sini atau DM aku di Instagram. Insya Allah aku bales.
kalaupun nggak aku bales, jangan berkecil hati, pasti aku bales di video aku ya. Pasti akan aku bikinkan kontennya tentang pertanyaan-pertanyaan dari kalian. So, thank you banget yang udah nonton video aku, thank you banget yang udah support konten aku. Dadah! Semangat terus buat kalian yang ingin menjadi seorang pramugari kereta dan ditunggu rekrutannya, karena emang sampai sekarang masih belum open rekrut lagi ya. Dadah!